Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di dalam kehidupan ini, maka penting bagi kita kemudian memperbanyak daripada ibadah kita, memperbanyak daripada amalan salihah di antara kita, karena pada akhirnya setiap hal yang kemudian kita lakukan, kita amalkan di dalam kehidupan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudian kita itu harus memperbanyak daripada apa yang amalan yang baik di antara kita, karena kita berharap bahwa nanti di yaumil mizan, ketika amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara baik dan yang buruk, maka amalan baik kita akan lebih banyak. Tidaklah kemudian kita berharap bahwa amalan yang buruk itu akan lebih banyak daripada amalan baik kita. Banyak pekerjaan yang kemudian bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk memperbanyak melakukan amal ibadah di antara kita. Akan tetapi terkadang timbangannya nanti akan menjadi ringan karena kualitas daripada ibadah yang kita lakukan itu. Ada 3 perkara yang kemudian ketika kita amalkan, ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, kemudian timbangannya itu hanya seberat daripada sayapnya nyamuk atau sayapnya lalat. Kita melakukan ibadah, akan tetapi karena kualitas daripada ibadah yang kita lakukan, kemudian timbangannya itu sangat ringan sekali, sampai diupamakan seperti sayapnya lalat atau nyamuk. Yang pertama ialah ketika orang bersolat, melakukan solat, akan tetapi kemudian tidak khusyuk di dalam solatnya. As-salatu bila khusyuk, yaitu solat yang kemudian solat itu kemudian tidak khusyuk di dalamnya. Kalau kita kemudian ditanya bagaimana solat yang tidak khusyuk, ya mungkin kita tidak usah menjelaskan sholat yang tidak khusyuk tersebut, karena ketika kita sholat kemudian masuk perkara yang ada di luar sholat, itu adalah perkara yang kemudian menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Artinya kalau kita kembalikan introspeksi kepada kita, mungkin banyak di antara kita yang kemudian sholatnya masih di taraf tersebut. Ketika kita sudah melafadzkan takbir sebagai penyela dari perkara sebelum sholat, mengawali daripada sholat Allahu Akbar, tapi kemudian kita kemudian tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati kita, padahal kita sama-sama paham aqmis sholata lidzikri. Kita itu mendirikan sholat itu fungsinya untuk mengingat kepada Allah. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kemudian kalian menjadi orang-orang yang lalai, yang lupa. Ketika kemudian kita sholat, akan tetapi tidak khusyuk, tidak menghadirkan daripada hati dan jasad kita ketika kita sholat, maka ada sebuah riwayah mengatakan la yanzurullah ila sholati ma lam yuhdir rajul fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah itu tidak akan memandang kepada orang yang sholat malam yahdir rajul, yang mana orang tersebut tidak menghadirkan fiha di dalam sholatnya qalbahu ma'a badanihi, yaitu tidak menghadirkan hati dan badannya. Orang itu sholat tapi kemudian tidak mampu menghadirkan hati dan badannya. Artinya ketika dia sholat, dia tidak fokus dengan sholatnya. Maka hal tersebut ada sebuah hal yang kemudian kita sering dengar, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan dekati sholat wa antum sukara. Secara hal kita zahirnya, yaitu kemudian zahirnya kita itu ketika mabuk tidak boleh mendekati salat secara zahirnya ketika kita mabuk. Akan tetapi kata Imam Ghazali, orang yang kemudian salat kemudian masuk perkara dunia di dalamnya dan kecintaan terhadap dunia, itu juga termasuk orang yang sukaro. Kenapa? Dia sudah melafadzkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Akan tetapi dia tidak lillah ketika dia salat. Maka disitulah kualitas kemudian salat kita yang kemudian sangat ringan. Bagaimana kemudian agar salat kita menjadi bagus? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaita salatan fasalli salata muwaddi'in." Ketika kalian salat, maka salatlah dan jadikan salat itu fasalli salata muwaddi'in, yaitu salat yang salat itu adalah salat perpisahan. Ai muwaddi'in li nafsihi. Artinya apa? Salat itu kemudian perpisahan antara diri kita. Kita ini punya anggota tubuh yang kemudian tangan itu mengangkat ketika kita melafadzkan takbir. Allahu Akbar. Entah model angkatannya seperti apa kan macam-macam. Ikhtilafnya kan macam-macam. Entah nanti turunnya itu di atas separuh atau dilepas, itu kan ikhtilafnya. Tapi kemudian anggota tubuh kita melafadzkan, lisan kita melafadzkan Allahu Akbar. Kemudian tangan kita itu dia diangkat. Kemudian kalau kita sebagai muwaddi'in li nafsih, ya Allah, mungkin ini lisan saya bertakbir kepadamu yang terakhir kalinya. Oh, tangan ini kemudian adalah tangan yang kemudian terakhir kali mengangkat untuk mengagungkanmu, ya Allah. Maka ketika itu adalah muwaddi'in li nafsih, menjadi pemisah, menjadikan sholat terakhir di antara kita yang anggota tubuhnya kemudian bersujud kepada Allah, maka insya Allah kemudian kita akan lebih menikmati daripada sholat tersebut. Kita ingat mungkin ada beberapa jamaah mungkin yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ketika melaksanakan itu pasti ada yang disebut dengan tawaf wada. Kalau saya belum pernah, Pak. Mudah-mudahan yang belum pernah seperti saya cepat diumrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat bisa menunaikan. Ketika sudah di situ, kemudian orang itu kemudian akan melakukan tawaf wada. Ketika tawaf wada itu insya Allah hampir rata-rata akan menangis. Kenapa? Setelah itu tidak boleh kemudian melakukan ada hal di situ kembali. Harus keluar dari situ. Yang kemudian kita berharap berada di situ. Nah, kita itu kalau sholat, kalau sudah memutus di antara kita menjadi pemisah, oh, ini terakhir kali saya sholat. Maka yang muncul apa? Muwaddi'in li hawahu, yaitu pemisah dengan hawa nafsu. Tidaklah kemudian orang itu kalau sudah mulai berpikir ke arah sana ketika sholat, dia akan masih berpikir tentang hawa nafsu duniawiyah yang sering mengganggu kita ketika sholat. Hawa nafsu ini sederhana, Pak. Nggak usah yang besar-besar. Nggak usah yang besar-besar. Kalau kasih contoh, Bapak punya hajat, sudah masak semua, sudah matang semua, sambil nunggu tamu, kemudian masuk waktu sholat. Bapak sholat ke masjid, ibunya sholat di rumah. Ini contoh. Ketika sudah berangkat ke masjid, bapaknya lupa kalau tidak nutup makanan yang sudah dimasak. Ketika berangkat ingat di parkiran itu ada kucing. Biasanya orang tersebut sudah mikir, ketika sholat nanti takut-takutnya kucingnya masuk ke dalam rumah dan kemudian memakan makanan yang ada di dalam. Ibunya pun demikian. Ketika dia sholat, kok ingat kalau makanan tersebut belum ditutup. Ketika dia ada bunyi kucing, kira-kira ingat Allah apa ingat kucingnya di situ? Kan di situ. Kita ini tidak usah yang besar-besar, apalagi yang bunyinya ratusan juta, Pak. Antara kucing dan makanan saja, makanan yang kita masak sendiri, kemudian kita hadir untuk sholat, dan di situ ada gangguan yang sifatnya duniawi. Ketika kita sholat sudah menjadikan itu muwaddi'in li hawa, yaitu yang kemudian itu pemisah daripada hawa nafsu, yang di luar biarlah di luar. Kenikmatan yang hakiki itu adalah kemudian ketika kita bisa menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, terutama sholat. Ketika kita berinteraksi dengan Allah, kemudian kita sering pernah mendengar atau banyak mendengar cerita sahabat itu sholat, setelah sholat lagi, setelah sholat lagi, tidak mau menghentikan komunikasi dengan Allah.
saking nyamannya, saking enaknya ketika melakukan sholat. Kalau kita senang dengan orang, Pak, ketemu sekali, itu kan tidak cukup. Oh, pengen ketemu lagi. Ngobrol sebentar kan tidak cukup. Artinya kalau ngobrol 5 menit dengan orang yang paling kita senangi kan tidak cukup. Oh, ngobrol lagi. Yang dituju sudah selesai, ngobrol ke sana. Bagaimana keluarga? Ngobrol lagi, ngobrol lagi, ngobrol lagi. Maka salah satu hal yang terjadi ada sholat sunnah mutlak yang tanpa terikat oleh waktu. Nah, di situ. Karena saking nyamannya, saking nikmatnya untuk melakukan ibadah sholat. Karena komunikasi dengan Allah. Lah kita ini sholatnya super cepat. Super cepat. Kalau sholat kita, sholat sunnah saja 5 menit itu udah lama, Pak. Sholat sunnah tahiyatul masjidnya 5 menit itu sudah lama. Tidaklah kemudian kita berpikir bagaimana bacaan kita ketika kita sholat. Nah, mungkin yang paling banyak yang mengganggu ketika sholat itu adalah perkara yang ada di luar sholat. Sholatnya dari 5 menit biasanya kurang jadi 3 menit. Kira-kira faktornya itu bukan karena sholatnya, faktornya rata-rata pengaruhnya dari luar sholat. Oh, ini saya istirahat jam 12, tadi meeting lewat sampai 15 menit, kemudian saya mau makan, kemudian saya mau leyeh-leyeh sebentar, akhirnya yang dikorbanin adalah makannya, istirahatnya atau sholatnya? Sholatnya. Nah, itu ketika sholat pasti dipikir di sini. Nah, inilah sholat yang kemudian kita pada akhirnya harus kembali. Yang terakhir itu muaddi'in li umrihi, yaitu menjadi pemisah dengan umur. Ya Allah, ini mungkin adalah waktu sholat saya yang terakhir, sholat subuh saya yang terakhir. Besok saya sudah tidak sholat lagi. Saya sekarang berada di belakangnya imam. Besok saya mungkin bukan menjadi imam, tapi sudah di depannya imam. Kenapa? Sairin ila maulah. Karena semua orang itu kembali akan berjalan menuju kepada Allah. Oh, kalau sudah ditaruh di situ, Pak, insya Allah kemudian sholatnya akan menjadi baik. Ingat, kalau sholat itu menjadi pemisah, pertama pemisah dengan diri, li nafsihi, kemudian li hawa, kemudian dengan hawa nafsu, yang terakhir li umrihi, dengan umurnya. Oh, saya tidak punya umur lagi besok. Oh, mungkin kaki saya ini sudah tidak bisa berdiri lagi. Tidak bisa berdiri lagi gampang sekarang, Pak. Kalau dulu orang dibilang nggak bisa berdiri lagi, mungkin kecelakaan sampai diamputasi atau sebagainya. Kalau sekarang kita tidur, tahu-tahu bangunnya sudah tidak bisa berdiri. Oh, ada yang kena stroke. Oh, tahu-tahu kadar gulanya naik. Oh, tahu-tahu asam uratnya naik. Kalau dikembalikan di situ mudah, kemudian kita bisa perbaiki daripada salat kita. Kenapa? Karena pada akhirnya laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah seorang hamba itu nanti dari sholatnya itu yang dicatat itu hanya yang terfikirkan dia tentang sholat ketika dia sedang sholat. Ketika dia khusyuk barulah itu yang tercatat. Lah kalau kita kembalikan kepada kita sholat tuh hampir dari takbir sampai taslim itu tidak ada yang diingat tentang perkara sholat atau ingat kepada Allah ketika kita sholat. Lah kemudian yang di mana yang dicatat? Ya hanya menggugurkan kewajiban saja. Makanya timbangannya tidak benar. Bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki sholat kita? Maka di dalam kitab itu disebutkan yang pertama itu bagaimana kemudian orang itu mampu huduril qalbi, yaitu mampu menghadirkan hati ketika sholat. Hatinya fokus Allahu Akbar. Jadi niatnya memang sudah tertanam. Ketika baca sebuah kalimat-kalimat di dalam sholat itu harus kemudian menghadirkan hati kita. Untuk menghadirkan hati, maka penting bagi kita kemudian at-tafahum, yaitu faham dengan apa yang kita baca. Kalau kita bacanya itu inna sholati misalkan, ya kita harus paham kalau sholat kita, semua gerakan kita, kehidupan dan mati kita itu lillahi rabbil alamin.
Kita ingat kalau baca surat Fatihah itu harus benar. Maka tidak buru-buru di sini. Tidak buru-buru. Tafahum, harus paham. Oh, bismillah itu lanya itu mat tabi'i, bukan mat wajib. Jadi bukan bismillah panjang misalkan. Kan tidak boleh, harus diangan-angan. Oh, kok fahamnya sampai ke dengan maknanya? Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha diangan-angan, tafahum. Jadi yang diangan-angan itu adalah bacaan yang ada di dalam sholat. Ketika dia mengangan-angan itu berarti hatinya fokus dengan sholat, tidak fokus dengan hal di luar sholat. Ketika ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sadar di situ kalimat tasbih. Oh, hati-hati, tidak buru-buru. Subhana rabbiyal azimi. Oh, tadi subhana rabbiyal azimi apa subhana rabbiyal a'la? Yang pertama sudah lupa, padahal dia belum yang ketiga. Saking cepatnya sholat kita. Nah, itu harus tafahum. Ketika tafahum, hati-hati. Yang kedua ada ta'zim, yang ketiga ada pengagungan diri kepada Allah. Kalau kita sudah merasa hina, merasa dhaif, dan kemudian ada pengagungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah cerita, itu Sayyidina Ali itu kalau selesai wudu itu gemetar. Selesai wudu gemetar, seperti orang yang sakit pucat. Ditanya oleh para sahabat, apakah engkau sakit? Ya, Ali amaritkan, sakit ya? Enggak, saya enggak sakit. Tapi wajahmu pucat. Kemudian kamu gemetar. Kalau saya gemetar Pak berangkat ke sini karena enggak pakai jaket. Motoran laju karena hampir sudah salatu wassalamu alaik, laju dari R2 berangkat ke sini, oh dingin sampai sini Pak. Bukan gemetar karena lewat kuburan, enggak, kan memang kedinginan. Ya kita itu kalau gemetar kan di situ. Oh, airnya kedinginan gemetar. Saya tinalin habis sholat, habis wudu gemetar. Ditanya kenapa sakit? Enggak sakit. Kenapa? Saya itu karena akan menghadap kepada Allah yang Maha Agung. Apa aja ini? Bapak kerja, kemudian presentasi di depan bos yang kemudian kita itu butuh proyek misalkan di situ, butuh pekerjaan, atau kita diinterview untuk ngelamar pekerjaan. Kira-kira Bapak ngomongnya asal atau tidak? Interview, presentasi, kira-kira ngomongnya, bicaranya itu asal atau tidak? Ceplas-ceplos seperti sholat kita yang 5 menit itu atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu apa enggak? Kan enggak, kan di hati-hati ritmenya itu. Kenapa sholat kita menghadap kepada Allah enggak di hati-hati? Mungkin takzim kita yang kurang, pengagungan kita yang kurang, munculnya pengagungan kita kepada Allah yang kurang. Kalau muncul pengagungan kita kepada Allah, uang sesama makhluk saja kita sambutan, di sampingnya ada wali kota, kok ketua masjid sambutan, itu di hati-hati Pak. Beda ketika sambutan dia cuma mimpin rapat dengan pengurus. Oh, bahasanya ditata, ininya ditata. Kenapa? Ketika menghadap kepada Allah, berbicara dengan Allah, kemudian melakukan interaksi dengan Allah, komunikasi dengan Allah, tidak dijaga dalam bacaan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dia hati-hati. Betul-betul memang itu benar. Kalau Bapak presentasinya asal-asalan, kira-kira salatnya diterima? Presentasinya ceplas-ceplos kayak di warung kopi ini. Ya kalau kita ini Pak, ngomong sholat kita lebih parah dari obrolan kita di warung kopi. Nah standarnya kalau yang sir itu kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Kalau enggak Al-Asri, Al-Quraisy. Oh, muter aja di situ. Presentasinya mau diterima. Tapi kalau bikin project, oh detail. Detail. Semuanya dicatat, semuanya dibaca. Takut tidak diterima proposalnya. Tapi kalau sholat, kalau bukan Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Kalau bukan Al-Asri, Al-Quraisy. Kalau bukan An-Nasr, Al-Lahab. Muter aja di situ. Kapan panjangnya? Kalau Pak Imam ngimami. Kalau sholat sendiri muter aja di situ. Lah kemudian sholat kita minta diterima. Takzimnya yang kurang. Setelah takzim ada haibah, ada khauf, ada rasa takut kepada Allah. Takut sederhana takut. Bapak pernah takut ketika sholat?
Ketika sholat pernah merasakan rasa takut kepada Allah? Ada namanya Hatim, itu lakopnya Al-Asom, tuli. Al-Asom itu tuli. Itu dulu ada cerita kalau ada ibu-ibu itu datang cerita kalau kesah pakai saham lagi, pakai saham, kemudian ngentut. Namanya ibu-ibu sepuh kan kadang tidak bisa kontrol. Ya kita, nah kalau sudah sepuh kadang kontrol itu walaupun sudah di tempat kadang masih keluar. Nah ketika itu kemudian Imam Hatim ini kemudian mengatakan, Bu, kerasin sedikit telinga saya sedang tidak bagus. Karena ada bunyi kentut itu suruh kerasin bicaranya. Dibilang kalau telinganya tidak bagus. Itu sebuah etika, tidak menghinakan seseorang. Nah itu terjadi, Pak. Tapi pada hal yang lain kok bisa sampai seperti itu? Karena pernah ada sebuah cerita di samping, di sekitar rumahnya itu, di kampungnya itu pohon paling besar itu tumbang. Semua orang keluar semua kecuali Imam Hatim. Kenapa tidak keluar? Beliau tidak paham. Ditanya, kemana? Sholat. Loh, sholat kok sampai tidak tahu kalau pohon roboh. Kalau tadi kucing aja kita paham sampai mengganggu sholat kita. Pohon yang paling besar bikin geger satu kampung, Imam Hatim ini tidak sampai dengar. Kenapa? Ketika sholat oleh Allah ditampakkan dia berada di jalan Siratal Mustaqim. Sebelah kanannya surga, sebelah kirinya bara api neraka. Ada sifat takut di situ. Takut kepada Allah. Digambarkan hadir kalau seakan-akan sholatnya ketika dia sholat itu berada di Siratal Mustaqim. Sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Ada rasa takut kepada Allah. Nah kalau kita yang dipikiran kalau sholat untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, penting kemudian ada sifat khauf kita kepada Allah, haibah. Kemudian setelah melakukan itu, tapi tidak boleh kita berputus asa. Ada sifat roja, pengharapan kepada Allah kalau sholat kita akan diterima. Tapi setelah itu semua harus muncul rasa haya, rasa malu di antara kita. Karena pasti sholat kita mungkin ada yang tidak fokus, tidak ingat kepada Allah, mungkin ada salah baca, ada mungkin salah panjang pendeknya, mungkin dari hal-hal sebelum sholat kita banyak kesalahan, maka harus ada rasa malu kita kepada Allah atas segala dosa. Kalau sudah di situ, insya Allah kita menjadi orang yang memang betul-betul ketika kita sholat itu dipandang oleh Allah, yaitu innallaha muqbilun 'alal musalli malam yaltafit. Syaratnya malam yaltafit. Allah itu menghadap kepada orang yang sholat dengan catatan malam yaltafit, sampai orang tersebut tidak pernah berpaling, sampai orang itu tidak berpaling. Maka kata Rasul, fadzahiraka wa batinaka anil iltifat. Maka jaga zahir kalian dan batin kalian dari berpaling ketika sholat. Jangan berpaling, tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Tapi berat. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu untuk proses meningkatkan ibadah kita. Kalau langsung saklek kayaknya berat. Langsung saklek dari awal takbir sampai taslim berat, karena biasanya yang datang di luar sholat. Tapi harus ada proses perbaikan. Oh, saya tidak sholat saja karena timbangannya ringan. Oh, yang sholat saja timbangannya ringan karena kualitasnya, apalagi tidak sholat, kan gitu. Tidak seperti itu. Yang kedua yaitu adzikru bil ghaflah. Orang itu berzikir tapi dia lupa. Ini kan tidak masuk akal. Kalau di bahasa Indonesia kan dia ingat tapi lupa. Orang berzikir tapi lupa. Wong jenenge zikir itu eling. Nggih, eling. Zikir itu mengingat. Zikrul maut berarti ingat mati. Zikru zaujah ingat istri. Zikir itu ingat. Lah kok ada orang zikiran kok tapi lali atau lupa. Kayak gini, Pak. Habis sholat apa lakukan wirid? Subhanallah, subhanallah. Ada yang hitungannya dari telunjuk, ada yang dari kelingking ya.
Subhanallah, 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 subhanallah. Baca subhanallah tapi tidak pernah ingat kita baca subhanallah, ingat hitungannya atau ingat Allahnya? Subhanallah, 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 subhanallah. Berzikir tapi tidak ingat kepada Allah. Berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak ada Allah di dalam hatinya. Lafadznya iya. Lafadznya iya. Oh, saya tidak zikiran. Ya tidak, ya harus zikiran. Harus zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Oh, zikir itu nanti juga menjadi syifaul qulub. Menjadi obatnya hati dengan berzikir itu. Loh, kalau sudah zikirnya itu sedikit, maka diimbangi saja. Kalau zikirnya gagal fokus, ya kan tidak usah dijelasin kalau yang itu. Ya kita lah zikiran tapi lupa. Maka penting bagi kita kemudian hadis dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Oh, apalagi salat subuh kayak ini, salat subuh. Oh, kok sudah salat subuh secara berjamaah, sudah salat subuh. Kemudian majelis zikir, ingat kepada Allah. Kemudian dia sampai waktu syuruq, isyraq. Kemudian salat 2 rakaat. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, tamatan. Kan di situ. Hadir di majelis-majelis yang mengingat kita kepada Allah. Pada yaqulur rabb azza wa jalla yaumal qiyamah saya'lamu ahlu jam'i yaum. Nanti itu pada hari akhir itu, Pak, akan diketahui kelompok-kelompok orang pada hari itu min ahlil karam, dari orang-orang yang kemudian itu mempunyai kemuliaan. Maka ditanya oleh para sahabat, kila wa man ahlul karam ya Rasulullah. Siapa ahlul karam itu? Siapa orang-orang yang mempunyai kemuliaan itu nanti di hari kiamat itu? Qala ahlu majalisid dzikri fil masajid, yaitu orang yang biasa kemudian menjadi atau hadir di majelis-majelis zikir di masjid. Apakah semua orang bisa, Pak? Bisa. Tapi apakah seorang itu mau? Belum tentu. Di antara yang bertahannya ada berapa? Kan gitu ya. Dari berapa yang hadir salat subuh, yang bertahan itu kan berapa? Ada kajian di antara warga yang datang itu berapa, itu kan bisa dihitung. Padahal itu nanti di hari akhir, orang yang hadir di majelis-majelis yang ada di masjid-masjid itu akan menjadi orang yang ahlul karam, yang mempunyai keutamaan. Tapi biarpunlah sudah dikasih tahu bahwa majelis itu adalah riyadul min riyadil jannahnya yang ada di dunia itu, tapi apa yang mau? Belum tentu. Orang digambarin, oh duduk sebentar saja lebih baik daripada 1000 rakaat. Oh, duduk di majelis itu seperti duduk di taman surga. Apakah mau? Belum tentu. Apakah mereka tidak paham? Paham. Pernah dengar. Tapi apakah mau? Belum tentu. Maka di situ penting bagi kita. Kenapa? Ala adluka ala milakil amri alladzi tutsibu bihi khairid dunya wal akhirah. Benar, Rasulullah itu bertanya, maukah engkau aku tunjukkan suatu pekerjaan yang pada akhirnya itu bisa menimpa kepada kalian tentang kebaikan dunia dan akhirat? Qala bala ya Rasulullah. Iya, kami ingin. Saya mau. Maka disebutkan alaika bi majalisid dzikri. Maka kamu itu harus duduk di majelis zikir. Wa idza khalauta, dan ketika engkau sendiri, faharrik lisanaka bi dzikrillah. Kemudian ketika engkau sendiri, tetap gerakkan lisanmu berzikir kepada Allah. Dan orang itu, Pak, kalau di depan orang bisa berzikir. Pak, di sini. Salat di sini jemaah, zikir. Belum tentu ketika sendirian itu bisa berzikir. Salat sendiri itu kadang langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan, langsung doa. Ketika banyak orang, kadang orang itu bisa, tapi wa idza khalauta itu berat. Bapak berzikir lama di masjid bisa, ketika banyak orang. Tapi ketika sholat tahajud, zikirnya berat untuk kemudian memperbanyak di
Zikir. Depan orang misalkan bisa. Kalau depan orang itu apalagi bareng-bareng bisa. Tapi kemudian ketika duduk sendiri kadang berat. Maka hati-hati. Hati-hati jangan sampai kemudian ada waktu di antara kita yang lupa untuk berzikir kepada Allah. Karena penting bagi kita berzikir kepada Allah. Kalau tidaklah kemudian kita mampu berzikir sendiri, hadir dalam majelis-majelis zikir. Karena orang yang hadir dalam majelis, berkumpul dalam majelis yang sifatnya itu adalah yadhkurunallah, yang sifatnya itu adalah berzikir kepada Allah, dan dia itu tidak mengharapkan selain apa keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada seruan dari langit itu, "Qumu, berdiri kalian semua. Maghfur lakum, kalian telah diampuni. Wa qad buddilat sayyi'atukum hasanat, dan yang jelek telah diganti dengan perkara yang baik." Hadir di majelis zikir fadilahnya besar. Yang kemudian berzikir itu hanya mengharap ridho dari Allah. Yang berzikir itu hanya fungsinya mengingat kepada Allah. Yang tidak ada kemudian yang diharap kecuali dari ridho Allah. Nah, orang-orang yang di situ mampu hadir di situ dengan niat yang seperti itu, maka dia akan kemudian diampuni oleh Allah dan kejelekannya diganti dengan perkara yang baik. Yang terakhir yaitu orang ketika as-salatu bila hurmah. Orang itu berselawat tapi tidak hormat kepada Nabi, tidak ittiba dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita ketika ke dalam kehidupan kita itu berselawat tapi dengan cara hormat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya itu bila kaifiyah. Mau apa saja modelnya selawat itu pasti diterima. Punya wudu, enggak punya wudu, enggak ada syaratnya. Saya enggak wudu, enggak baca selawat, enggak punya wudu ya enggak apa-apa baca selawat. Sedang berdiri ya enggak apa-apa baca selawat. Tiduran ya selawatan ya enggak apa-apa. Tapi kemudian harus ada muncul rasa hormat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita itu kemudian harus memperbanyak? Karena kadang kita itu baca selawat iya, tapi hormatnya kadang kurang. Kadang takdim kita kurang. Kadang cara bacanya juga asal. Maka penting di situ kemudian kita memperbanyak salawat kita. Salawat kita diperbanyak. Kenapa? Takut kualitasnya kemudian rendah. Takut hormatnya tidak ada. Kenapa? Setiap salawat itu akan diterima. Setiap salawat akan diterima. Dan nanti di hari akhir, ketika kemudian kita bingung, ketika timbangan yang jelek kita lebih berat, maka Rasulullah itu kemudian akan mengeluarkan kertas, yang kertas itu adalah isinya tentang salawat kita kepada Rasulullah. Diaruh di atas meja, ditimbangannya, kemudian yang jelek itu kemudian kalah dengan yang baik. Padahal orang ini sudah digeret ke dalam neraka, sudah dalam perjalanan, dicegat oleh waqifu, berhenti di situ malaikat. Kemudian ditimbang ulang. Ketika ditimbang ulang, tetap kalau itu adalah yang jelek itu lebih berat daripada yang baik. Tapi karena ada selawat, dikeluarkanlah kertas langsung, ditaruh di situ. Dan ketika ditaruh, lebih beratlah timbangannya yang baik daripada yang buruk. Maka jangan pernah kemudian kita tidak berselawat kepada Nabi, ya. Berselawat, berzikir kepada Allah. Kemudian bagaimana kemudian kita mampu menata sholat kita yang lebih baik. Nah, karena hal-hal tersebut pada akhirnya ketika kita sholat iya, kita berzikir iya, kita baca selawat iya, tapi kalau kemudian itu timbangannya hanya seperti sayapnya nyamuk, butuh berapa kali sholat untuk nyampe 1 kilo? Kan itu, sampai 1 kilo kan nyampe berapa? Karena kualitas daripada sholat kita. Maka penting bagi kita kemudian melakukan introspeksi di antara kita, muhasabah di antara kita, bagaimana kemudian memperbaiki daripada ibadah yang kita lakukan. Sholatnya sudah mulai harus khusyuk. Minimal kemudian kita ingat dan kemudian hati-hati dalam bacaan dan gerakan sholat. Yang kedua kemudian kita berzikir, kemudian paling tidak kemudian
Kalaulah hati kita belum bisa berzikir kepada Allah, paling tidak kita itu di antara ramai pun banyak orang ataupun sepi orang, kita tetap berzikir kepada Allah. Dan kemudian jaga salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kemudian memperbanyak di situ dengan memperbaiki kualitasnya, maka mudah-mudahan timbangannya bukan lagi seperti sayapnya nyamuk atau lalat, akan tetapi kemudian mampu nanti betul-betul timbangan kita lebih banyak yang baik, lebih berat dan baik daripada yang jelek. Kenapa? Karena kemudian kita ingin bersama-sama dengan para terdahulu kita yang soleh, para orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah. Kita kemudian ingin bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pasti itu adalah tempat terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tetap berharap bahwa kita semua yang hadir dan keluarga kita itu dihindarkan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah sebagai azab dari perbuatan-perbuatan manusia selama dia hidup, yaitu tempatnya adalah panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Cukup nih, karena umum. Karena umum cukup. Insyaallah itu hanya untuk muhasabah kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Karena itu sifatnya hanya untuk introspeksi saja, untuk perbaikan saja. Kalau model sholatnya, model zikirnya, oh ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Ya. Ya. Oh nggih, ya. Kita salat itu salat hajat atau yang banyak kita lakukan, salat duha ya, salat duha. Yang fadilahnya itu adalah ya apa namanya, diantaranya adalah memudahkan dalam urusan perkara dunia, kan itu ya. Oh, saya terlilit hutang, sholat duha sampai berapa? 2 rakaat tak cukup, 4 rakaat tak cukup, 6 rakaat tak cukup, dikerjakan karena mau bayar hutang. Bagaimana kemudian memfokuskan diri kita kepada Allah? Ketika kita mau sholat hajat, memang kan hajatnya kemudian ada di antara kita. Tapi ketika kita takbir, maka yang hadir, yang harus dihadirkan hati kita adalah Allah. Okay. Ketika kita mau niat sholat hajat, misalkan hajat lidaf'il bala, misalkan kita sering sholat hajat lidaf'il bala, biar terhindar seperti kemarin corona, misalkan kan gitu ya, pandemi. Nah, ketika kita sebelum sholat, kita memang iya, sholatnya hajatnya lidaf'il bala. Tapi ketika kemudian kita sudah takbir, maka hati kita harus hadir bihuduril qalbi. Sholatnya harus hadir dengan kekhusyuan tersebut. Jadi fokusnya bukan dengan hajatnya, tapi sudah ketika kita beribadah, kemudian kita seakan-akan memandang Allah. Kalau tidak bisa seakan-akan kita kemudian dipandang oleh Allah. Nah, jadi perubahannya ketika sudah takbir berarti yang sifatnya dunia sudah tidak masuk. Lillahi ta'ala, kan itu. Kan sudah disebutkan, Pak. Kalau kita yang pakai usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'alanya harus menceng di dalam hati. Maka untuk kekhusyuan di situ kan huduril qalbinya, Pak, yang awal itu. Huduril qalbi. Nah, hajatnya ketika di luar sholat tetap kita, oh saya ini hajat ini. Oh nanti ketika selesainya, ketika doa hajatnya itu tetap doa yang kita minta. Tapi ketika sholat fokusnya sudah fokus dengan lillahi ta'ala. Maka anta'budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan kemudian kita melihat kepada Allah. Kalau enggak, ya berarti seakan-akan kemudian kita dipandang oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi kan hilang. Kalau kita seakan-akan memandang Allah kan tidak mungkin. Kemudian kita akan ingat kepada yang lain.
fokus. Kalau kita ngobrol dengan orang yang misalkan sepuh lah di sini, kok ngeliwur-ngeliwur kan tidak mungkin lah, kan gitu ya. Ada misalkan kok kita, makanya kalau masuk masjid kan HP disuruh silent. Kok sudah sholat HP-nya bunyi, kan hilang fokus di situ. Nah, fokusnya itu kemudian ketika sholat kita itu kan secara zahir, tapi batinnya ketika Allah itu maha mengetahui zahiran wa batinan, berarti kan tidak mungkin berpaling dari Allah. Kalau secara zahirnya iya, kita itu ketika bunyi HP kan zahir, kan sadar kalau orang lain akan terganggu, dan sadar kalau kita juga condong kepada HP tersebut. Tapi kan Allah ini kan mengetahui zahiran wa batinan, maka di situ yang harus dimunculkan huduril qalbinya. Mau berpaling kan juga susah akhirnya. Yeah. Nah, ketika mau berpaling susah, karena hatinya sudah ta'alluq kepada Allah. Mau mikir yang lain akhirnya tidak jadi. Tapi ketika doa tetap Pak diminta kepada Allah tentang hajatnya tersebut. Ketika salat hajat ya, atau salat yang misalkan salat duha, kan Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Kan tetap diminta di situ. Tapi ketika salat tidak usah mikir, oh kalau dari atas turun mas piye, kan tidak usah mikir di situ kan. Kalau nanti batu bara yang tak keruh itu muncul orang kan tidak seperti itu. Tapi tetap ketika doanya kemudian tetap diminta kepada Allah. Tapi ketika sholat tetap lillahi ta'ala. Nah, huduril qalbinya Pak, huduril qalbinya penting di situ, menghadirkan hatinya lillahi ta'ala tersebut. Nah, situ. Nggih. Ngoten nggih. Berarti enggak, maksudnya di situ itu kan kalau yang tadi kata Imam Ghazali itu wa antum sukara itu yaqulu apa ta'ala hatta ta'lamu ma taqulun, kan gitu kan. Kalau kita berbicara lillahi ta'ala tidak ingat kepada Allah, ingat kepada yang lain, berarti sholat kita itu kan bukan karena Allah, kan di situ. Ketika kita kemudian fokus di situ, kita memang betul-betul di situ, menata di situ, maka disitulah kemudian kita tidak ngawur. Artinya yang diucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin memang betul-betul kepada Allah. Nah di situ, nah makanya secara dohirnya sukaro itu adalah orang yang mabuk. Tapi kalau dalam secara lebih jauhnya kata Imam Ghazali itu, kalau dia bilang inna sholati sampai selesai tapi dia tidak ingat kepada Allah, dia juga termasuk orang yang gagal fokus. Tapi ya disitulah sholat kita, sholatnya orang awam, belum masuk dalam taraf khawas. Nah di situ cuman harus tetap berproses ya, hati-hati, karena ma'aqala minha, apa yang dipikirkan kita ketika sholat itu tentang sholat tersebut itu tetap dicatat sebagai hal yang diterima oleh Allah, dicatat di situ. Maka misalnya ketika sujud saja, nah, makanya banyak orang ketika sujud kemudian menangis, tapi ketika baca yang lain tidak menangis. Kalau ulama terdahulu dari awal sampai akhir nangis, karena interaksinya langsung fokus dari awal sampai akhir. Nah kita kadang kalau banyak dosa itu ketika sujud terakhir baru bisa nangis, dari rakaat pertama sampai sebelum sujud terakhir tidak bisa nangis, karena memang tingkat kehusuan kita yang berbeda. Nah di situ ya. Nah, mudah-mudahan bisa kemudian menenangkan hati kita dan lebih memperbaiki daripada hati kita. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hal yang kita hajati di dunia ini kemudian disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kemudian bisa kita fungsikan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dzurriyyah kita, keluarga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita beserta orang-orang terdekat kita, keluarga kita hidup dalam keadaan Islam dan iman, dan diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidan dafi'an yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi ibadil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Inna nas'aluka ya Allah, inna nas'aluka ya Allah, inna nas'aluka ya Allah. Allahumma hassin maqasidana wa dhbi hajatina wa thabbit imanana wa sayyid jami' umurana wa sallim dinana wa dunyana wa shfi mardana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina wa mitna bil Islam, Allahumma ahyina wa mitna bil iman, Allahumma akhrijna min ad-dunya bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Allah, irhamna, irhamna, wa la tu'adzibna, ya Allah, min adabil dunya, min adabil qabri, min adabil akhirah. Allahumma ij'alna minal muta'allimin, waj'alna minal mu'allimin, waj'alna minal muta'amilin. Innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terakhir saya minta ikhlas Fatihahnya. Kami sedang berjuang Pak, baru berjuang yayasan kami berdiri, Yayasan Anti Rawat Indonesia. Ada yatiman, ada sekarang pendidikan, ada rumah Qur'annya. Alhamdulillah sudah mulai berjalan semua. Mohon ikhlas Fatihahnya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kita Allahumma fiqh lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.